Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah penerbangan komersial yang awalnya berjalan normal, namun dalam hitungan detik berubah menjadi bencana fatal yang mengerikan sebab secara tiba-tiba sayap pesawat hancur akibat tekanan udara yang ekstrim yang membuat bagian belakang badan pesawat langsung terkoyak. Ratusan penumpang pun tersedot keluar, terlempar dari ketinggian puluhan ribu kaki, dan di tengah kekacauan kabin yang hancur itu, seorang pria bernama Jake hanya bisa berpegangan erat pada kursinya saat badan pesawat meluncur tajam ke arah sebuah pulau yang tak dikenal, di mana ia tak punya pilihan lain selain memejamkan mata dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Hingga beberapa saat kemudian, saat Jake kembali membuka mata, hal pertama yang ia cium adalah bau asap sisa pembakaran dan anyir getih. Ia menyadari bahwa dirinya telah terlempar keluar dari reruntuhan dan kini terdampar di tengah hutan tropis yang sangat lebat. Jake pun segera memaksa dirinya untuk bangkit. Di mana pemandangan di sekelilingnya sudah hancur lebur. Potongan badan pesawat berserakan di mana-mana dan jeritan kesakitan para korban terdengar jelas dari berbagai arah. Yang mana sebagai seorang dokter bedah, insting Jack langsung mengambil alih. Ia segera berlari dari satu korban ke korban lainnya, berusaha menghentikan pendarahan dan menarik orang-orang yang terjepit di bawah puing-puing besi yang panas. Ia mengira bahwa kecelakaan ini adalah titik terburuk yang bisa terjadi. Namun, kenyataannya ia salah besar, sebab ancaman utama mereka justru baru saja dimulai. Hal ini pun langsung terlihat ketika Jake sedang berusaha membebaskan seorang wanita hamil bernama Anna dari bawah baling-baling pesawat yang patah, di mana secara tiba-tiba struktur besi besar tersebut mulai bergeser dan nyaris menimpa mereka. Jake pun dengan cepat menarik tubuh wanita itu sekuat tenaga ke tempat yang aman, hanya beberapa detik sebelum tangki bahan bakar di dekat sana meledak dengan sangat keras. Ledakan tersebut sontak membakar habis sisa reruntuhan di sekitarnya yang membuat para korban luka yang masih terjebak di sana tewas tanpa sempat diselamatkan. Setelah kejadian itu, dengan napas yang terengah-engah dan luka robek di bahunya, Jake pun berjalan menjauh sejenak dari kerumunan. Ia sadar ia harus segera menjahit lukanya sendiri agar tidak kehilangan banyak darah. Namun, karena posisinya berada di bagian punggung, ia pun kesulitan untuk menjangkaunya. Tepat di momen inilah, seorang wanita bernama Kate datang menghampiri. Ia langsung menawarkan diri untuk membantu menjahit luka Jack tersebut. Di mana Kate sempat dibuat kebingungan karena Jack terlihat sangat tenang dan sama sekali tak mengeluarkan suara kesakitan, meskipun kulitnya sedang ditusuk jarum tanpa menggunakan obat bius sedikit pun. Saat malam tiba, kita kemudian diperlihatkan dengan para penyintas yang kini sedang berkumpul di sekitar api unggun darurat untuk menghangatkan diri. Di sana, Jack yang sedang mengamati kondisi sekitar menyadari satu hal penting, bahwa jika mereka menemukan ruang kokpit pesawat, mereka mungkin saja bisa menggunakan radio komunikasi untuk memanggil bantuan. Mendengar rencana tersebut, Kate langsung teringat sesuatu, di mana siang tadi ia sempat melihat kepulan asap dari arah lembah hutan, yang mana itu bisa saja merupakan lokasi jatuhnya bagian depan pesawat. Mendengar hal ini, harapan kecil pun mulai muncul di antara mereka. Hingga tepat saat Jake dan Kate sedang membicarakan rute pencarian, tiba-tiba terdengar suara raungan di hutan, di mana suara tersebut terlalu besar untuk ukuran hewan biasa yang bahkan sampai membuat tanah di sekitar mereka ikut bergetar. Sontak, semua penyintas langsung berdiri kaku dan terdiam. Mereka bisa melihat dengan jelas bagaimana pohon-pohon besar mulai patah dan tumbang satu persatu secara berurutan, seolah sedang dihancurkan oleh sesuatu berukuran masif yang bergerak lurus ke arah mereka. Kepanikan pun mulai menyebar luas. Namun beruntung, arah pergerakan dan tumbangnya pohon itu berhenti beberapa ratus meter dari perkemahan, sebab entah apa alasannya, sesuatu yang besar tersebut sepertinya memutuskan untuk berbalik arah dan pergi menjauh. Keesokan paginya, suasana perkemahan kini dipenuhi dengan rasa cemas dan ketakutan. Para penyintas pun mulai saling berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi semalam. Ada yang menduga bahwa itu adalah monster,
Sementara yang lain berteori bahwa mereka jatuh di sebuah pulau yang menjadi tempat percobaan militer. Namun Jack sadar bahwa rasa takut ini hanya akan memperburuk situasi, dan satu-satunya jalan keluar yang paling logis adalah menemukan radio komunikasi. Karena itu, bersama dengan Cat dan seorang pemuda bernama Charlie, Jack pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam hutan menuju arah lembah. Can't quite place it. No, I Come can't. on, everybody. Put together. Hingga di pertengahan jalan, hujan deras tiba-tiba saja turun dengan lebatnya yang membuat pergerakan mereka menjadi lambat dan mengaburkan pandangan. Kondisi cuaca yang ekstrim ini pun membuat segalanya terasa semakin sulit untuk dilewati. Hingga setelah berjam-jam berjalan menembus semak belukar, Jack, Cat, dan Charlie akhirnya menemukan letak bagian depan pesawat. Di mana saat mereka masuk, pemandangannya terasa sangat brutal, sebab seluruh penumpang di kelas 1 sudah tewas dengan kondisi terhantam keras. Jack pun kemudian berjalan melewati para jasad itu dan mencoba membuka paksa pintu kokpit yang macet menggunakan batang besi. Hingga ketika pintu berhasil didobrak, sesosok tubuh tiba-tiba langsung jatuh menimpa mereka, yang membuat Cat berteriak ketakutan dan melompat mundur. Namun ternyata itu hanyalah jasad dari kru pesawat, di mana setelah menyingkirkannya, Jack pun segera masuk ke dalam kokpit yang sudah hancur lebur tersebut. Namun ada satu detail penting yang luput dari perhatian mereka saat pertama kali masuk, bahwa seseorang di dalam sana, yaitu sang pilot, ternyata masih bernapas. Ia secara ajaib selamat meski mengalami luka yang sangat berat di kepalanya. Setelah diberi sedikit minum, pilot itu mulai menceritakan fakta mengerikan yang membuat darah mereka terasa dingin. Menurutnya, kecelakaan ini bukanlah sekadar karena kerusakan mesin biasa, sebab saat pesawat melintas area laut tersebut, semua sistem navigasi dan radar tiba-tiba mati total, yang membuat pesawat langsung buta sepenuhnya. Di mana saat itu, sang pilot pun mencoba memutar balik, tetapi sebuah badai dengan tekanan udara yang sangat tak masuk akal langsung menghantam keras badan pesawat hingga robek di udara. Pilot itu juga memastikan satu hal, bahwa mereka sekarang sedang berada ribuan kilometer di luar jalur penerbangan yang seharusnya, sehingga tak akan ada satupun tim SAR yang mencari mereka di titik ini, yang mana satu-satunya harapan mereka kini hanyalah menemukan radio darurat. Mendengar hal itu, mereka pun segera membongkar panel komunikasi pesawat. Namun sayangnya setelah ditarik keluar, sirkuit di dalamnya sudah hangus terbakar dan radio itu benar-benar mati total. Harapan untuk pulang pun hancur, yang seketika membuat mereka sadar bahwa kini mereka benar-benar terjebak tanpa ada jalan keluar. Namun keputusasaan itu tiba-tiba terpotong oleh suara langkah yang sangat berat dari luar kokpit. Kaca depan pesawat yang sudah retak tiba-tiba bergetar dengan keras. Sebuah sosok raksasa melintas cepat di luar sana, yang membuat sang pilot yang berada paling dekat dengan jendela mencondongkan badannya untuk melihat keluar. Hingga dalam sepersekian detik, tiba-tiba, dan sebelum Jack sempat bertindak, badan pesawat tiba-tiba saja kehilangan keseimbangan. Besi raksasa itu tergelincir dari dahan pohon dan membentur tanah dengan sangat keras. Jack langsung bangkit, merampas kotak radio komunikasi darurat yang rusak tersebut, lalu berteriak menyuruh kedua temannya untuk segera lari. Mereka pun langsung berlari sekuat tenaga menembus hujan lebat, sementara raungan mematikan itu terus menggema di belakang mereka. Hingga setelah memastikan mereka aman, ketiganya pun kembali ke arah perkemahan. Namun alih-alih menemukan tempat beristirahat yang tenang, mereka justru disambut oleh sebuah perkelahian, di mana seorang pria bernama James terlihat sedang memukul wajah penyintas lain bernama Curly. Bernama Curly dengan brutal. Jack dan beberapa orang pun segera menarik James mundur untuk memisahkannya. James menunjuk Curly dengan penuh amarah, menuduh bahwa Curly adalah pembawa sial, karena menurut James, semua penumpang di barisan kursi Curly tewas hancur berantakan, dan anehnya, hanya Curly saja yang berhasil keluar tanpa luka sedikit pun. Cat pun dengan cepat berusaha mengalihkan perhatian mereka. Ia mengangkat tinggi kotak radio yang mereka bawa dan menjelaskan bahwa alat itu adalah satu-satunya tiket mereka untuk pulang. Tetapi kondisinya saat ini sudah rusak parah. Semua orang pun sontak terdiam karena tak ada satupun dari mereka yang mengerti tentang kelistrikan atau teknisi mesin.
Hingga akhirnya Curly, ia dengan sangat yakin menyatakan bahwa ia bisa memperbaikinya. James yang kesal langsung mencibir dan menyebut Curly sebagai pembohong besar. Namun kali ini Jackie yang sudah kehabisan kesabaran. Ia membentak James tepat di wajahnya, menyuruhnya diam jika memang tak punya solusi. Ternyata Curly adalah seorang mantan teknisi komunikasi militer. Radio penerbangan itu menggunakan sirkuit yang sama persis dengan alat yang biasa ia tangani. Dan setelah membongkar beberapa komponen menggunakan alat seadanya, sebuah lampu kecil di radio itu pun menyala berkedip yang menandakan bahwa radio tersebut kini telah hidup. Tetapi masalah berikutnya langsung muncul tanpa permisi dan kali ini mempertaruhkan nyawa mereka kembali sebab baterai radio tersebut sangatlah lemah. Sinyal itu tak akan bisa menembus lebatnya pepohonan hutan sehingga mereka harus membawanya ke titik tertinggi di pulau ini. Curly kemudian menunjuk ke arah sebuah bukit bebatu yang menjulang jauh di tengah hutan. Namun Cat langsung menolak ide itu karena ia baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri ada monster yang mencabik-cabik Jalmi yang membuatnya sama sekali tak mau kembali ke tempat tersebut. Namun karena tak ada pilihan lain sebab jika tanpa sinyal bantuan mereka semua perlahan pasti akan mati kelaparan di pesisir pantai. Yang pada akhirnya sebuah tim kecil pun dibentuk. Cat, Curly dan 3 orang lainnya berangkat mendaki, di mana di pertengahan jalan James tiba-tiba menyusul rombongan tersebut. Ia bahkan menunjukkan sikap egoisnya yang sangat pikai jidun. Sepanjang perjalanan, mulut James sama sekali tak berhenti memprovokasi Curly. Namun, saat Curly akhirnya membalikkan badan untuk memukul James, suara aneh tiba-tiba terdengar dari arah semak belukar. Tepat di depan mereka, ada suara langkah kaki yang sangat cepat yang menandakan bahwa sesuatu sedang berlari kencang ke arah rombongan. Semua orang pun langsung panik dan lari berpencar mencari tempat bersembunyi. Semuanya lari ketakutan, kecuali James, di mana ia justru tetap berdiri tegak di tengah jalur. Mereka yang bersembunyi pun mengira James akan mati konyol karena kebodohannya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Karena apa yang dilakukan James selanjutnya justru akan membuat mereka semakin menyadari betapa gilanya pulau ini. Sebab saat semak belukar terbuka, seekor monster tiba-tiba melompat keluar. Namun James dengan sangat tenang langsung menarik sepucuk pistol dari balik sabuknya dan langsung menembak berkali-kali secara beruntun, yang membuat hewan berukuran masif itu pun langsung ambruk ke tanah dengan suara benturan yang sangat keras. Semua orang pun perlahan mulai keluar dari tempat persembunyiannya, di mana saat mereka melihat wujud bangkai hewan tersebut, semuanya langsung terdiam kebingungan. Itu adalah seekor beruang kutub. Pertanyaan gila pun langsung muncul di kepala setiap orang tentang bagaimana mungkin hewan dari kutub es bersuhu dingin bisa hidup dan berburu di pulau tropis bersuhu panas ini, yang mana ini menjadi bukti nyata bahwa aturan alam semesta seolah sama sekali tak berlaku di pulau ini. Satu pertanyaan lagi pun segera dijawab oleh James, yaitu tentang dari mana ia bisa mendapatkan senjata api di penerbangan komersial tersebut. James langsung melemparkan sebuah lencana ke arah Cat dan menjelaskan bahwa ia mengambil pisau tersebut dari jasa seorang petugas polisi yang kebetulan ikut dalam penerbangan. Setelah itu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan dengan perasaan was-was hingga akhirnya tiba di daratan yang lebih tinggi, di mana lampu indikator sinyal dari radio Curly tiba-tiba menyala penuh karena ia akhirnya berhasil menangkap sebuah frekuensi. Namun saat Curly memasang alat pendengarannya, wajahnya seketika berubah tegang sebab radio itu ternyata sama sekali tak menangkap sinyal dari stasiun penyelamat luar, melainkan saluran darurat itu sedang digunakan oleh pihak lain, yang berarti ada orang lain yang saat ini sedang memancarkan sinyal dari pulau ini. Di mana tiba-tiba suara statis radio itu pun mengeluarkan suara seorang wanita yang berbicara dengan sangat panik dalam bahasa Perancis. Seorang penyintas di kelompok tersebut yang mengerti bahasa Perancis pun mencoba untuk membalas pesan itu. Namun tak ada interaksi balasan sama sekali, sebab suara wanita itu terus mengulang kalimat yang sama dengan nada kepanikan yang persis sama, menandakan bahwa itu bukanlah sebuah siaran langsung, melainkan itu adalah sebuah rekaman otomatis yang terus diputar berulang-ulang. Curly pun dengan cepat mengatur frekuensi untuk melacak asal transmisi tersebut, dan fakta yang ia temukan selanjutnya langsung mematikan harapan semua orang yang ada di sana. Sebab berdasarkan putaran transmisinya, pesan darurat ini ternyata telah dipancarkan tanpa henti selama 16 tahun lamanya. 16 tahun memohon bantuan, dan anehnya tak pernah ada satupun kapal atau pesawat yang datang untuk menyelamatkan. Juga siapapun wanita Prancis itu, ia sudah pasti terjebak di pulau ini sampai tewas. Dan kini hal mengerikan yang sama juga akan terjadi pada mereka.
16 years. It's a distress call. How's it still playing? Where are we? Mereka pun akhirnya sepakat untuk merahasiakan penemuan radio ini dari sisa kelompok yang ada di pantai agar kepanikan massal tak terjadi. Namun tentu menutupi satu rahasia ternyata tak akan menghentikan rahasia lain untuk datang menyerang mereka. Sebab pada malam itu di perkemahan, anjing peliharaan milik salah satu penyintas yang bernama Michael tiba-tiba saja berlari ke arah batas hutan dan mulai menggonggong dengan sangat agresif. Seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari balik rimbunnya pepohonan. Hingga ketegangan pun langsung menyelimuti seluruh perkemahan. Jake dengan cepat menyambar senter dan mulai berjalan perlahan menuju arah garis pepohonan, di mana sorot lampunya menyapu area depan yang gelap gulita. Cahaya yang sangat terang itu pun akhirnya mengungkap puluhan pasang mata dari balik semak belukar yang ternyata adalah sekawanan babi hutan berukuran sangat besar yang karena terkejut oleh cahaya terang. Kawanan itu pun langsung lari terbirit-birit masuk kembali ke dalam hutan. Ancaman pada malam itu memang sudah berlalu, namun keesokan harinya realitas memukul mereka jauh lebih keras karena sisa penyimpanan makanan dari pesawat kini sudah benar-benar habis tanpa sisa, yang akhirnya membuat rasa lapar mulai memicu konflik fisik di antara mereka, di mana James terlihat menyerang seorang pria gemuk di kelompok tersebut karena dituduh menghabiskan porsi terbanyak. Jack pun segera maju untuk melerai mereka. Namun di dalam hatinya ia juga sangat sadar bahwa jika perut mereka terus dibiarkan kosong selama 2 hari ke depan, maka kelompok ini sudah pasti akan hancur lebur dari dalam. Hingga tiba-tiba saja sebilah pisau berburu besar melayang dan menancap tepat di sebelah kepala James, yang ternyata sengaja dilempar oleh seorang pria berkepala pelontos bernama Locke. Ia dengan tenang menawarkan sebuah solusi yang sangat beresiko, yaitu melacak dan mempateni babi hutan liar yang mereka lihat semalam. James pun langsung menertawakannya dan menyebut ide gila itu sebagai tindakan bundir, karena melawan babi hutan liar berukuran besar hanya sekadar dengan pisau sama saja mengantarkan nyawa. Namun tanpa banyak bacot, Locke langsung membuka sebuah koper logam miliknya, dan di dalamnya terlihat tersusun rapi puluhan pisau berburu kelas berat. Melihat hal tersebut, tak ada satupun yang berani mendebatnya lagi. James, Michael, dan Locke pun segera berangkat ke dalam hutan untuk melacak jejak. Yang mana di sana Locke membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang sembarangan. Ia mampu melacak jejak kaki babi hutan dengan akurasi yang sangat mematikan. Hingga saat mereka akhirnya menemukan kawanan itu di dekat pohon tumbang, Locke langsung memberikan isyarat menggunakan tangannya. Namun sayangnya, Michael sama sekali tak mengerti bahasa isyarat tersebut. Michael justru bergerak salah arah dan malah menginjak sebuah ranting kering, di mana suara patahan itu pun sontak membuat seekor babi hutan jantan berukuran raksasa langsung menoleh, dan dengan kecepatan penuh kepanikan pun langsung terjadi, dan karena takut hewan tersebut kembali menyerang, akhirnya memutuskan untuk segera membawa Michael kembali menuju perkemahan. Namun Locke menolak untuk mundur. Ia justru semakin erat memegang pisaunya dan memilih untuk terus mengejar buruannya tersebut sendirian jauh ke dalam hutan. Sementara itu, di tengah perjalanan pulang, Kate tiba-tiba saja berhenti karena ia melihat sebuah pohon beringin raksasa yang menjulang jauh menembus hutan. Tanpa banyak bicara, ia membawa komponen pemancar dari radio milik Curly dan ingin menguji coba sinyal dari titik tertinggi pohon tersebut. Hingga sesampainya di posisi tertinggi pohon, Kate segera mengeluarkan komponen radio tersebut dari saku celananya. Ia mulai menyetel frekuensi, mencoba menangkap sinyal sekecil apapun. Namun, tepat di saat indikator sinyal mulai bergerak, suara raungan yang memekakan telinga tiba-tiba meledak dari kedalaman hutan. Suara itu terdengar begitu dekat dan sangat mematikan, yang membuat tangan Kate seketika gemetar hebat, membuat alat komunikasi yang ia pegang terlepas. Sementara itu, jauh di bagian hutan yang lain, ia melangkah perlahan tanpa suara, dengan mata yang terus terkunci pada jejak mangsanya. Detik berikutnya, pohon-pohon besar di sekeliling Locke berguncang dengan sangat hebat, dan raungan mengerikan yang didengar Kate tadi kini menggema tepat di depan wajah Locke. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan tersebut, pria dingin ini pun seketika membeku. Juga seluruh keberaniannya seolah menguap begitu saja, karena ia terlalu soak untuk sekadar membalikkan badan dan lari. Hingga akhirnya semak belukar di depannya terbelah, dan makhluk itu pun muncul. Scene kembali ke perkemahan.
Kate dan Michael yang berhasil melarikan diri berlari menghampiri Jake dengan nafas terengah-engah. Kate langsung menceritakan wujud mengerikan yang baru saja ia lihat dari atas pohon, bahwa Locke, sang pria botak pemburu itu pasti sudah maut tercabik-cabik di dalam sana. Mendengar laporan itu, raut wajah Jake langsung berubah menjadi tegang. Namun belum sempat ia mencerna informasi tersebut, suara dahan patah tiba-tiba terdengar dari arah semak-semak di dekat camp, yang menandakan bahwa sesuatu sedang berjalan mendekati mereka. Jake yang mengira monster itu telah melacak bau mereka hingga ke pesisir pantai. Namun saat semak itu terbuka, ternyata bukanlah monster yang muncul, melainkan itu adalah Locke. Locke terlihat berjalan gontai dengan tatapan yang sangat kosong, di mana tubuhnya kini berlumuran getih, dan di tangannya ia menyeret seekor bangkai babi hutan raksasa. Ia benar-benar terlihat seperti baru saja selamat dari sebuah medan perang. Malam itu, setelah para penyintas akhirnya bisa memakan daging segar, mereka semua berkumpul di sekitar api unggun untuk mendoakan para korban yang telah tewas. They're not alone. Video store receipt. As far as I can tell from his passport. Di tengah keheningan tersebut, Michael menatap tajam ke arah Locke dan langsung bertanya, apakah Locke melihat wujud monster di dalam hutan? Locke pun terdiam cukup lama, lalu dengan nada yang sangat datar, ia menjawab bahwa ia sama sekali tak melihat apapun. Jawaban tersebut jelas berbohong, karena Michael tahu persis bahwa Locke sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat mengerikan dari mereka semua. Namun, krisis di perkemahan ternyata belumlah selesai, karena meski mereka kini tak kelaparan lagi, persediaan air tawar mereka benar-benar sudah habis total, sebab manusia tak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari tanpa air. Hal itu pun membuat kebutuhan untuk segera mengirim sinyal bantuan menjadi sangat mendesak. Hingga dengan menggunakan sisa peralatan yang ada, Curly diam-diam menyelinap ke arah perbukitan berbatu untuk kembali mencoba mencari frekuensi radio. Akhirnya, lampu indikator sinyal pun berkedip hijau yang menandakan bahwa ia berhasil mendapatkan sebuah frekuensi. Namun, sebelum tangannya sempat menekan tombol panggilan darurat, sebuah pukulan benda tumpul yang sangat keras tiba-tiba menghantam bagian belakang kepalanya yang seketika membuatnya ambruk ke tanah. Hingga saat Curly akhirnya tersadar dan melihat alat itu sudah hancur berkeping-keping, sebuah fakta mengerikan mulai merayap di benaknya, bahwa pulau ini tidaklah kosong, melainkan ada manusia lain di luar kelompok mereka, seseorang yang secara sengaja dan sistematis memastikan agar para korban pesawat ini tak pernah bisa meminta pertolongan, seolah mereka sedang dikurung hidup-hidup di tempat tersebut. How could they possibly have been? Anyone who asks, tell him. Just in case there's a next time. Keesokan harinya, Curly bersikeras menolak untuk kembali ke perkemahan, karena ia harus menemukan siapa sosok Musingken yang telah menghancurkan satu-satunya tiket pulang mereka. Dengan kepala yang masih berdenyut nyeri, ia terus melacak jejak penyerangnya menyusuri pesisir pulau. I've worse things to fear than what's in the jungle. Hingga setelah berjam-jam berjalan di bawah terik matahari, langkahnya tiba-tiba saja terhenti karena mata Curly menangkap sesuatu yang tak seharusnya ada di pulau terpencil tersebut, yaitu sebuah kabel baja tebal yang tertanam rapat di balik pasir pantai. Ia pun lalu mencoba menarik kabel itu, yang mana ujung yang satunya ternyata mengarah jauh ke dasar lautan, sementara ujung lainnya menghilang ke dalam rimbunnya hutan lebat. Dan ini sangat jelas bahwa pulau tersebut pernah berpenghuni atau bahkan masih beroperasi hingga saat ini. Tanpa ragu sedikit pun, Curly pun mengikuti jalur kabel tersebut masuk lebih jauh ke dalam hutan, hingga tiba-tiba ujung sepatu Curly tak sengaja menabrak sesuatu yang sangat tipis. Belum sempat otaknya mengirim sinyal untuk mundur, terdengar bunyi klik mekanis dari balik semak belukar yang menandakan bahwa jebakan mematikan itu kini aktif. Ia kini hanya tergantung di atas sana dengan kaki yang tertuncap kayu. Dalam keputusasaan dan rasa sakit yang membuat pandangannya kabur, Curly menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk menarik paksa kayu runcing itu dari kakinya. Rasa sakit yang melumpuhkan saraf itu pun akhirnya membuatnya langsung kehilangan kesadaran saat masih tergantung di atas pohon. Malam harinya, di tengah kegelapan hutan, Curly perlahan mulai membuka matanya. Namun, sebelum ia bisa mencerna rasa sakitnya, seseorang tiba-tiba muncul dari balik bayang-bayang pepohonan. Sosok misterius itu kemudian mengayunkan pisau dan memotong tali jebakan tersebut, yang membuat tubuh Curly langsung jatuh menghantam tanah dengan keras. Dan dalam kondisi setengah sadar, ia hanya bisa melihat siluet seorang pria yang berdiri menjulang menatapnya dari atas. Pria itu sama sekali tak menolongnya, melainkan hanya menatapnya dalam diam sebelum akhirnya semuanya kembali menjadi gelap. Keesokan paginya saat Curly kembali tersadar,
Firasat buruk pun langsung menghantam dadanya karena instingnya mengatakan dengan sangat kuat bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di perkemahan. Dengan kaki yang terus mengeluarkan getih dan hanya dibalut seadanya, ia memaksa dirinya untuk merangkak dan berjalan terpincang-pincang menembus lebatnya hutan. Dan firasat Curly ternyata sangat akurat, sebab di perkemahan sebuah kejadian horor baru saja dimulai. Anna, wanita hamil yang sebelumnya sempat diselamatkan oleh Jake, tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin bercucuran. Ia lalu meraba perutnya dan matanya langsung membelalak ketakutan sebab perut buncitnya kini telah kempis total dan bayinya pun telah menghilang. Dalam kepanikan yang luar biasa, Anna mendengar suara tangisan bayi dari arah dalam hutan. Tanpa memikirkan bahaya sedikit pun, ia langsung berlari mengikuti arah suara tersebut. Di pertengahan jalan, ia tersengaja berpapasan dengan Locke, di mana Locke terlihat sangat aneh sebab wajahnya dipenuhi oleh luka lebam, juga matanya menatap kosong dan mulutnya terus merapalkan kata-kata aneh seperti sedang membacakan sebuah ramalan kematian. Namun, pikiran Anna sudah terlalu kacau untuk peduli akan hal tersebut. Ia terus berlari hingga akhirnya menemukan sebuah kereta bayi usang yang tergeletak begitu saja di tengah pepohonan, yang mana suara tangisan tersebut jelas berasal dari dalam sana. Tangan Anna pun gemetar hebat saat ia perlahan meraih kain penutup kereta bayi tersebut. Ia menariknya perlahan dan napasnya seketika langsung tercekat. Sebab di dalam sana ternyata sama sekali tak ada bayi, melainkan yang terbaring di atas bantalan kereta itu hanyalah tumpukan potongan daging yang masih bergetih segar. Anna pun langsung menjerit histeris, sekaligus memicu sebuah rangkaian bencana yang tak akan bisa dihentikan. Anna terlihat sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia memukul dan menyerang membabi buta ke arah udara kosong sambil berteriak histeris bahwa bayinya telah diimunisasi. Charlie pun segera menahan tubuh Anna sekuat tenaga, mencoba untuk membawa Anna kembali ke realitas. You were sleepwalking. What happened? Hingga keesokan paginya, Jake mulai memeriksa kondisi fisik Anna secara menyeluruh. Berkat keahlian medisnya, Jake menemukan sebuah fakta yang sedikit menenangkan, namun sekaligus sangat menyedihkan, bahwa getih segar itu ternyata bukanlah berasal dari bayinya atau orang lain, melainkan saat mengalami serangan panik yang ekstrim semalam, Anna tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan sangat kuat, hingga kukunya merobek telapak tangannya sendiri. Mendengar penjelasan yang sangat rasional tersebut, para penyintas akhirnya bisa kembali bernapas lega. Mereka semua mengira bahwa halusinasi gila Anna sudah berakhir. Namun kenyataannya, karena pada malam berikutnya saat semua orang sedang tertidur lelap, Anna tiba-tiba kembali menjerit dan terus bersikeras bahwa ada seseorang yang baru saja menyusup masuk dan menuncap betengnya dengan sebuah pisau mematikan. Jake pun segera memeriksa bagian perut Anna, namun ternyata perut Anna sama sekali tak terluka dan kulitnya terlihat sangat mulus tanpa cacat. Keesokan paginya, dengan nada yang sangat sabar, Jake mencoba menjelaskan bahwa semua rasa sakit itu murni hanyalah sebuah halusinasi psikosomatis. Ia lalu menyarankan agar Anna segera meminum obat penenang berdosis tinggi agar otaknya bisa beristirahat total. Namun kalimat saran dari Jake ternyata malah menjadi pemicu ledakan amarah dari Anna. Ia merasa diabaikan dan merasa tak ada satupun orang di sana yang mempercayai bahwa ada ancaman nyata di luar perkemahan. Dengan kemarahan yang sudah meluap-luap, Anna pun langsung mengemasi ranselnya dan memutuskan berjalan menjauh dari perkemahan. Ia lebih memilih tiada di dalam hutan daripada harus dianggap gila oleh kelompoknya sendiri. Melihat hal tersebut, Charlie yang diam-diam menaruh hati kepada Anna jelas tak tega membiarkannya pergi sendirian ke tempat berbahaya. Ia pun segera berlari menyusul Anna masuk ke dalam kegelapan hutan. Namun, beberapa kilo mereka berjalan, halusinasi Anna tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah serangan fisik yang sangat nyata. Anna mendadak jatuh berlutut dan terus memegangi perutnya yang kram hebat dengan wajah yang sudah sangat pucat. Charlie pun langsung dilanda panik karena ia benar-benar tak tahu apapun soal tindakan medis. Ia lalu menyuruh Anna untuk segera beristirahat di bawah pohon besar, sementara ia akan berlari kembali ke camp untuk menyeret Jake ke sana. Hingga di tengah jalan, Charlie kebetulan berpapasan dengan Jim, yaitu salah satu pria dari kelompok penyintas mereka. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Charlie langsung menyuruh Jim lari memanggil Jake.
Sementara ia akan kembali menemani Anna agar tak dimangsa oleh binatang buas. Namun siapa sangka, keputusan sesaat itu justru akan segera mengantarkan Charlie pada mimpi buruknya. Sementara itu, rasa kram di perut Anna perlahan mulai mereda. Keduanya pun memutuskan untuk berjalan perlahan, memutar kembali ke arah camp. Namun di tengah jalan setapak yang sempit, langkah mereka tiba-tiba terhenti karena Jim berdiri menghalangi jalan. Ia berdiri sendirian dan tak ada Jack bersamanya. Juga yang lebih mengerikan lagi, raut wajah Jim benar-benar berubah. Ia tak lagi terlihat seperti penyintas yang kebingungan, melainkan matanya menatap tajam ke arah Anna, seolah sedang mengunci target buruannya. Pada saat yang sama di perkemahan, kekacauan lain terjadi karena Curly akhirnya berhasil kembali dengan kaki pincang bersimbah getih. Ia menjatuhkan diri di depan Jack dan membeberkan segalanya tentang radio yang dihancurkan, tentang jebakan kabel baja, dan tentang manusia misterius yang berkeliaran di pulau. Namun belum sempat Jack memproses informasi mematikan tersebut, pria gemuk dari kelompok mereka berlari dengan napas terengah-engah dan meneriaki satu fakta yang membuat jantung Jack seakan berhenti berdetak. Pria itu mengaku baru menyadari sesuatu, bahwa Jim ternyata bukanlah penumpang penerbangan mereka. Selama ini ia menyusup ke dalam kelompok dan berpura-pura menjadi korban selamat, padahal namanya tak pernah ada di daftar manifest penerbangan. Pikiran Jack pun langsung tertuju pada Anna dan Charlie. Ia menyadari bahwa bahaya besar sedang mengintai mereka. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Jack dan Locke merampas senjata dan berlari gila-gilaan menembus hutan mencari keduanya. Saat mereka tiba di koordinat terakhir yang diingat oleh penyintas lain, yang tersisa ternyata hanyalah mimpi buruk. Sebab ransel Anna tergeletak di lumpur dan Anna beserta Charlie telah lenyap diculik oleh Jim. Melihat bekas perkelahian di atas lumpur tersebut, rasa bersalah langsung menghantam dada Jack. Ia berpikir bahwa jika saja ia percaya pada firasat Anna sejak awal, maka semua ini pasti tak akan pernah terjadi. Locke lalu dengan tenang menyarankan agar mereka mundur sebentar ke perkemahan untuk mengambil logistik, senter tambahan juga senjata. Namun sayangnya, adrenalin dan kepanikan sudah terlanjur membutakan akal sehat Jack. Ia tak mau membuang waktu dan memilih untuk mengabaikan Locke, di mana Jack langsung berlari menerobos vegetasi lebat sendirian, meneriakkan nama Charlie dan Anna hingga suaranya serak. Hingga beberapa jam kemudian, tepat sebelum Jack benar-benar kehabisan tenaga, Locke dan rombongan kecil termasuk Cat akhirnya berhasil melacak jejak Jack. Mereka pun memaksa Jack untuk kembali fokus. But for everything that I know about hunting, Jack can be the doctor. Let me be the hunter. We mark our progress by camp, right? Dan pencarian kembali dilanjutkan. Titik terang akhirnya muncul saat mata Locke menangkap sobekan kain dari kemeja Charlie yang tersangkut di ranting berduri, yang menandakan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun lagi-lagi hutan kembali mempermainkan mereka, sebab jejak tersebut membawa mereka ke sebuah persimpangan di kaki bukit. Pun kedua jalur itu sama-sama memiliki jejak kaki yang identik, yang berarti Jim sengaja memalsukan jebak untuk memecah belah mereka. Locke pun memutuskan mengambil jalur kiri sementara Jack dan Cat mengambil jalur kanan yang menanjak terjal. Namun keputusan itu langsung diuji oleh alam karena hujan badai seketika turun, mengguyur pulau dengan volume air yang sangat masif, yang dalam hitungan menit jejak kaki yang mereka andalkan luntur, tersapu, air berlumpur. Pencarian itu kini terasa sangat mustahil, tapi Jack menolak untuk berhenti. Ia terus memanjat lereng tanah yang licin, hingga akhirnya telinganya menangkap suara jeritan melengking Anna dari balik tebing. Mendengar itu, Jack langsung merangkak naik secepat mungkin, meninggalkan Cat yang tertinggal jauh di bawah. Namun karena tanah sudah berubah menjadi bubur lumpur, pijakan Jack hancur. Ia tergelincir, jatuh menghantam bebatuan tajam dan berguling ke dasar tebing. Dengan tulang rusuk yang terasa retak, Jack memaksakan dirinya untuk berdiri. Dan tepat saat itulah, sesosok pria melangkah keluar dari balik tirai hujan, yang ternyata itu adalah Jim. Sebelum Jack bisa mengangkat tangannya, Jim tiba-tiba mengayunkan tendangan telak ke dada Jack yang membuat Jack terlempar ke belakang. Jim lalu menatapnya dengan dingin dan memberikan ultimatum terakhir. Ia menyuruh Jack berhenti mengikuti mereka atau Charlie akan dipateni dalam hitungan detik. Namun ancaman itu justru memicu amarah Jack. Namun situasinya langsung berbalik dengan cepat karena Jim ternyata bukanlah orang biasa. Refleks kuda-kuda dan teknik bertarungnya jelas berasal dari pelatihan militer yang mematikan.
Jake pun tersungkur ke tanah dengan pandangan yang berkunang-kunang. Ia mencoba untuk bangkit, tetapi Jim kembali mendaratkan tendangan brutal tepat ke pelipisnya yang membuat dunia Jake langsung menjadi gelap dan ia seketika pingsan. Hingga saat Kate akhirnya tiba di lokasi beberapa menit kemudian, Jim sudah menghilang. Kate hanya menemukan Jake yang terkapar dengan wajah bersimbah getih. Kate kemudian memohon agar mereka kembali ke camp, tapi Jake kembali tertatih-tatih masuk ke dalam badai hujan yang membuat Kate tak punya pilihan lain selain mengikuti dari belakang dengan perasaan campur aduk. Hingga setelah membelah semak-semak lebat selama hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah area terbuka. Di dahan sebuah pohon raksasa yang sudah mati, terlihat tubuh Charlie yang sudah tergelantung, tak berdaya. Come on, Charlie. Hold on there. Jake lalu membaringkan tubuh Charlie di atas lumpur dan segera menempelkan telinganya ke dada Charlie. Namun hasilnya nihil, tak ada detak jantung sama sekali. Juga wajah Charlie sudah membiru dan ia sama sekali tak bernafas. Bagi orang awam, Charlie jelas sudah menjadi mayat. Namun sebagai seorang dokter, Jake menolak tunduk pada kematian semudah itu. Ia pun langsung memulai kompresi dada yang brutal, di mana tangan Jake pun sampai gemetar karena kelelahan. Tetapi ia terus memompa dada Charlie. Kate yang berdiri di sebelahnya mulai menangis histeris. Ia memohon agar Jake berhenti karena melihat mayat diperlakukan seperti itu sangat menyakitkan bagi Kate. Namun Jake mengabaikannya. Ia malah membentak Charlie untuk hidup kembali karena ia tak akan membiarkan pulau gila ini merenggut satu lagi nyawa dari tangannya. Kehabisan akal dan didorong oleh keputusasaan ekstrim, Jake mengepalkan tinjunya erat-erat, menarik napas panjang, lalu menghantam pukulan keras tepat ke ulu hati Charlie. Hingga tiba-tiba tubuh Charlie tersentak keras. Jack, stop! It's not Jack! 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 Come on! Namun saat Charlie mulai bisa berbicara kembali, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya ternyata bukanlah ucapan terima kasih. Dengan tubuh yang masih menggigil hebat dan mata liar penuh ketakutan, ia menceritakan bahwa selama ini ia ditawan dan diseret melintasi bagian pulau yang belum pernah mereka petakan. Charlie telah melihat semuanya. Ia melihat fasilitas-fasilitas tersembunyi dan ia mengerti mengapa Kompas juga radar mereka mati mendadak. Ia mengatakan bahwa penyiksaan yang ia alami di tangan Jim tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebenaran absolut yang baru saja ia ketahui tentang tempat ini. Sebab semua teror yang mereka hadapi bukanlah sebuah kebetulan. Monster raksasa yang merobohkan pepohonan, beruang kutub bermata buas di tengah hutan tropis bersuhu 30 derajat, sinyal radio bahasa Perancis yang berputar tanpa henti selama 16 tahun, dan alasan utama mengapa pesawat komersial berbobot ratusan ton bisa hancur berkeping-keping di udara begitu saja. Semua itu ternyata terhubung pada satu rahasia gelap yang selama ini disembunyikan di bawah tanah pulau tersebut. Kini Charlie memegang kunci jawabannya, dan saat ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, semua aturan tentang kenyataan yang mereka yakini akan hancur berantakan. Sebab mereka pikir bahwa kecelakaan pesawat adalah hal terburuk yang terjadi dalam hidup mereka. Padahal kenyataannya pulau ini sudah menunggu kedatangan mereka. Fakta gila yang baru saja dibongkar oleh Charlie ini pun seketika mengubah segalanya. Sebab bertahan hidup dari rasa lapar dan serangan buas kini bukan lagi prioritas utama, melainkan bagaimana cara mereka menghadapi manusia atau sekelompok orang yang sengaja menjebak mereka di tempat tersebut. Hal ini pun tentu saja langsung memunculkan teka-teki besar yang membuat kita ikut berpikir keras. Yang pertama, fasilitas apa yang sebenarnya bersembunyi di ujung kabel baja raksasa yang ditemukan Curly di pesisir pantai tadi? Kedua, siapakah sebenarnya sosok Jim dan untuk siapa ia bekerja sampai harus menyusup dan menyamar menjadi korban pesawat sejak awal kecelakaan? Dan yang paling penting, eksperimen gila macam apa yang sedang dijalankan di pulau ini sampai bisa mematikan radar pesawat dan mendatangkan beruang kutub ke tempat bersuhu panas? Melihat semua rentetan kejanggalan ini, menurut kalian apakah Jake dan sisa penyintas lainnya punya peluang untuk membongkar fasilitas rahasia tersebut, atau mereka justru akan berakhir tewas seperti wanita Perancis 16 tahun yang lalu? Coba tuliskan teori dan analisa kalian di kolom komentar, dan